Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan dan makin profit di saat IHSG menghijau. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya karena memang beberapa hari ini saya tidak ada upload konten atau tidak ada upload watchlist karena memang saya baru kembali dari luar kota, ada keluarga yang meninggal. Jadi baru hari ini saya sempat, baru setelah istirahat beberapa hari ya. Oke, tidak perlu panjang lebar ya, kita langsung aja. Oke, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Kita langsung ya, lihat ISG-nya dulu. Nah, untuk ISG-nya hari ini menguat 0,4%. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut ya, tapi dia ISG sudah berada di atas EMA 100-nya ya. Ini beberapa tik aja. Nah, mudah-mudahan sih ini pertanda bagus untuk ISG. Paling nggak kalau misalkan dia nggak breakout 6.932-nya, ya paling nggak dia sideways dulu beberapa waktu di antara 6.932 dan 6.821 ya. Nah, ini mungkin mudah-mudahan masih banyak saham-saham yang menghijau, termasuk hari ini juga banyak sepertinya yang lumayan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga masih ada yang bisa profit ya untuk sampai dengan hari ini. Oke, kita langsung aja bahas saham-saham yang belum terlalu naik ya. Mungkin ada beberapa yang sudah naik yang akan kita bahas, tapi lebih banyak kita cari yang masih bergerak di bawah ya, dengan asumsi atau dengan harapan bisa breakout dan bisa kembali menguat lagi ya. Jadi dipantau aja yang kita bahas untuk hari ini. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah OPMS. Nah, OPMS hari ini volumenya ada volume yang besar lagi ya. Sebelumnya di hari Selasa kemarin juga ada volume yang lumayan besar masuk. Hari ini terjadi lagi. Jadi ini diperhatikan aja untuk OPMS kalau misalkan dia tiba-tiba kembali bergerak. Tapi saham ini cukup kencang ya kalau di jalan. Jadi juga alokasi dana juga diperhatikan karena saham ini juga tidak terlalu liquid. Jadi jangan terlalu banyak masuknya. Jadi jangan sampai nanti sudah masuk susah keluarnya. Ini boleh dipantau kalau dia mulai bisa bergerak dan bisa bertahan di atas 90 ya. Targetnya adalah di 102 dulu untuk OPMS. Selanjutnya adalah IYLS. IYLS kembali lagi ke dalam box ya setelah sebelumnya dia jebol support nih di area 88 ya. Nah, ketika dijebol support dia turun 2 hari, akhirnya kembali menguat lagi, mantul. Nah, ini juga kembali boleh diperhatikan kalau IYLS bergerak lagi ya di perdagangan besok Jumat. Tapi kalau misalkan nggak bergerak pun ya, misalkan bergerak terbatas selama masih di atas harga 90 ya, ini harusnya masih boleh diperhatikan atau teman-teman bisa masuk selama masih bertahan di atas 90 sampai dengan penutupannya. Nah, untuk targetnya sendiri di 100, 102 dan 117. 112 dan 117. Selanjutnya adalah GDST. GDST hari ini juga menguat 3,2%. Ini boleh diperhatikan lagi ya untuk perdagangan besok dan juga minggu depan. Kalau misalkan besok dia lanjut ya dan bisa menembus 166 atau bahkan 169, ini akan sangat bagus. Tapi kalau misalkan dia belum bergerak ya atau masih berada selama masih di atas 158, ini masih oke untuk teman-teman masuk ya. Ini juga boleh dipantau di perdagangan besok dan minggu depan untuk GDST. Top box 166 ya, target 187 dan 197. Selanjutnya adalah Amar. Amar ini masih bertahan ya di atas support 228. Ini juga boleh diperhatikan pergerakannya lagi ya, kalau dia sudah mulai ada naik-naik lagi atau bisa bertahan paling nggak di atas high-nya dia hari ini di atas 326, ini akan sangat bagus. Jadi dipantau aja di perdagangan besok dan juga minggu depan ya. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 236, dia harus tembusin resisten nih di 252. Target 262. Kalau misalkan ditembus 262-nya masih ada target berikutnya. Ya di sekitar 316-an. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah bank.
Bank juga mantul ya, ini kembali menguat lagi, sudah 3 hari menghijau walaupun terbatas. Ini juga masih boleh diperhatikan ya kalau teman-teman tertarik dengan saham ini atau suka dengan saham ini. Dia di area ini biasanya kembali ke atas nih. Nah ini kalau teman-teman pantau, misalkan dia sudah kena 1325, biasanya dia balik ke atas. Nah teman-teman bisa kalau misalkan ini mau masuk, bisa jualan mungkin di sekitar 1440 atau uh, di 1390 juga bisa. Tinggal dipilih aja mau targetnya di berapa untuk saham ini. Selanjutnya adalah BABP. BABP hari ini menguat 2,17% ya. Nah ini 2,17%, boleh diperhatikan besok untuk BABP atau juga minggu depan. Ini kalau kembali menghijau. Targetnya 99, kalau tembus ya resisten 99, next target adalah di 106 ya. Nah, kita lihat aja apakah BABP bisa naik cukup kencang ya di besok ataupun minggu depan. Next adalah BBHI. BBHI setelah sebelumnya di hari Rabu ya, dia break bottom, tapi hari ini kembali menguat lagi ya di hari Kamisnya, close di atas 1800 atau di harga 1810. Ini bagus banget. Kita lihat apakah BBHI bisa kembali menguat lagi ya, bisa menembus 1835-nya resisten. Kalau tembus 1885, next targetnya adalah di 2000 dan 2110. Selanjutnya adalah PNBN. PNBN juga kembali menguat 3,4%. Ini kalau misalkan dia berhasil breakout 1695-nya ya, masih ada resisten di 1875 yang bisa dijadikan target, tapi kalau tembus lagi target berikutnya adalah di 1965 dan 2085. Tapi kita lihat apakah dia mampu untuk breakout atau enggak. Selanjutnya adalah BDMN. BDMN hari ini menguat 3,7%, berhasil breakout 2740 ya, ditembus. Nah ini boleh diperhatikan lagi kalau misalkan selama masih berada di atas 2740 ya. Kalau dia masih bertahan di atas 2740 di perdagangan besok, atau misalkan ternyata besok koreksi tapi sampai dengan closing masih di atas 2470, ini masih layak untuk hold buat teman-teman yang udah masuk. Nah yang belum masuk juga boleh, kalau mau spec buy ambil posisi waktu dia koreksi. Tapi kalau ternyata dia lanjut langsungnya ya, targetnya di resisten 2870. Tapi kalau misalkan ditembus juga masih ada target berikutnya di 3020 dan 3110. Selanjutnya adalah PNBS. PNBS juga hari ini kembali menguat 1,4%. Ini juga masih boleh dipantau selama nggak tembus dari atau nggak closing di bawah harga 67. Nah kalau misalkan ternyata dia kembali menguat lagi ya, ini teman-teman bisa perhatikan ini ada resisten yang cukup kuat di harga 69. Kalau tembus 69 silakan kalau mengambil posisi, targetnya adalah dia tembusin dulu untuk top boxnya atau resisten 71. Targetnya adalah di harga 78 ya untuk PNBS. Selanjutnya adalah BNGA. BNGA ini sudah breakout ya kemarin. Kemarin saya ini padahal udah saya siapin, tapi ketika mau bikin kontennya badan masih capek, akhirnya saya tidur lagi. Nah ini sudah breakout sebetulnya untuk BNGA, hari ini menguat 1,6%. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut bisa menembus 1225, ini menarik sebetulnya ya. Tapi kalau udah posisi kayak gini sebetulnya udah agak ketinggalan masuknya. Yang enak tuh masuk di kemarin atau 1 hari sebelumnya. Nah ini boleh diperhatikan aja, tapi kalau teman-teman mau masuk ya, kalau misalkan dia berhasil menembus atau bertahan di atas 1225 ya, ini masih ada resisten juga di 1235. Kalau tembus lagi ya berarti dia masih mau menuju ke utara, mau naik lebih tinggi lagi, mau bikin new ATH mungkin ya. Ini juga boleh diperhatikan aja untuk BNGA, rapih sekali naiknya ya, mudah-mudahan bisa terus profit teman-teman dari saham ini. Selanjutnya adalah BGTG. BGTG hari ini doji di 90, boleh diperhatikan pergerakannya besok ya. Kalau misalkan dia bergerak naik, targetnya dia di 97 ya, kalau misalkan bisa tembus resisten 95-nya nih.
Nah, ini juga boleh dipantau untuk BGTG. Sudah posisinya sudah bagus lagi. Sebetulnya ini supportnya ada di 89 ya, tapi saya ambil yang low-nya di 88. Ini juga boleh dipakai. Nah, kita lihat aja beberapa hari ke depan untuk BGTG ya. Selama dia masih kalau bisa selama dia sudah mulai di atas harga 90 ya. Paling nggak di harga 91 bertahan sampai dengan penutupan, ini akan sangat bagus. Jadi dipantau aja untuk BGTG. Next adalah BTPS. BTPS boleh diperhatikan pergerakannya besok. Hari ini koreksi ya 0,76%. Sebetulnya targetnya adalah target pendeknya adalah di 2690 dulu. Tapi kalau misalkan ternyata ditembus dan juga bisa menembus resisten atau top box di 2720-nya, targetnya adalah di 2800 dulu ya untuk BTPS. Next adalah Bekap. Bekap sayangnya masih belum bisa bertahan di atas harga 72 ya. Saran saya tunggu dia closing di atas 72 dulu ya. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 72, ini baru oke. Kalau untuk saat ini masih belum kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan dia di perdagangan besok bisa naik atau bisa bertahan di atas 72, targetnya 77. Tapi kalau misalkan ditembus 77-nya, next target adalah 83 dan 90. Selanjutnya adalah Tugu. Sorry. Tugu udah kena target nih harusnya nih di 1825. Nah, kita lihat aja. Sebelum ini juga udah saya siapkan untuk buat teman-teman. Sayangnya saya nggak bisa buat kontennya karena memang waktunya ya. Ya, ini kita update aja. Buat mungkin teman-teman udah ada yang punya juga ya. Nah, ini kalau misalkan ternyata dia koreksi selama masih berada di atas harga 1825 atau paling nggak di atas 1815 ya. Ini masih oke untuk hold nih untuk Tugu. Targetnya berapa sih Tugu? Tugu targetnya lumayan jauh ini. Targetnya bisa langsung di 2190-an ya. Jadi dipantau aja. Kalau misalkan dia langsung naik, tapi kalau misalkan koreksi dulu selama masih bertahan di atas 1815, ini masih oke ya buat teman-teman yang udah punya. Next adalah SMRA. Nah, untuk SMRA hari ini sebenarnya sudah sempat breakout 625-nya, tapi sayangnya nggak bertahan ya. Tapi dia turun lagi, close di 615. Tapi ini juga masih boleh dipantau, volumenya juga masih bagus hari ini. Kita lihat aja di besok dan minggu depan kalau bisa menembus lagi 625-nya. Targetnya masih sama ya, masih di 650. Kalau misalkan tembus 650 masih ada target-target berikutnya untuk SMRA, yaitu di 685. Next adalah Kepik. Nah, Kepik sebelumnya ini dia setelah breakout ya, juga kena target, sebetulnya langsung dia turun. Setelah koreksi ya, dia bertahan di support 75. Nah, ini sudah 2 hari kembali menguat. Ini kalau misalkan ternyata lanjut ya, targetnya kalau teman-teman yang masuk hari ini, kalau misalkan ada yang masuk hari ini ya, targetnya adalah di 82. Kalau 82 dia bisa close di atas 82, ya, tinggal tembusin resisten 85 untuk menuju target harga 91. Next adalah CTRA. CTRA breakout 985-nya. Udah menyentuh target di 1000 tapi nggak ditembus, masih boleh diperhatikan. Untuk CTRA ya, kalau misalkan koreksi selama masih di atas 985 masih oke ya. Tapi kalau misalkan dia lanjut, next target 1020 dan masih ada resisten berikutnya di 1050. Selanjutnya adalah Trin. Nah, untuk Trin masih bergerak terbatas. Hari ini menguat 1,5%. Tapi boleh diperhatikan besok ya. Kalau misalkan dia besok kembali menguat ya Trin, volumenya hari ini bagus. Nah ya, ini untuk support saat ini teman-teman bisa pakai SL di bawah 250. Nah, targetnya kalau mau target jangka pendek boleh pakai 276 ya. Tapi kalau misalkan yakin dia bisa tembus dan bisa naik lebih tinggi, boleh pakai target 298. Nah, ini boleh dipantau untuk Trin ya, besok ataupun di minggu depan. Selanjutnya adalah Deal.
Deal juga masih bertahan ya di atas MA30, ini masih oke untuk dipantau ya buat teman-teman yang masuk waktu breakout di tanggal 27 Januari ya. Karena tanggal 27 dia breakout, dia gap up lalu dibawa turun lagi. Hari ini hari Kamis ini dia kembali menguat lagi 1,8%. Harapannya bisa tembus 17172-nya ya. Targetnya adalah di 183. Selanjutnya adalah BSDE. Ini udah lama sideways ya, belum berhasil breakout. Nah, kalau misalkan dia besok lanjut BSDE menembus 960, ini menarik. Targetnya adalah di 1005 ya. Memang sudah lama ini sideways, sudah saya tungguin kalau misalkan berhasil breakout. Karena berapa kali gagal terus ya. Apakah kali ini saya hapus aja dulu ya support-support yang pernah ditembus sama dia. Nah, kalau misalkan BSDE-nya ini bisa tembus 960 nih menarik ya. Jadi dipantau aja di perdagangan besok dan minggu depan. Targetnya adalah di 1005, 1025. Selanjutnya Asri sayangnya doji ya di 166, sudah sempat breakout 168 170 tapi nggak kuat, dia turun lagi. Tapi dipantau aja ya karena mengingat saham-saham properti yang lain juga sudah mulai ada pergerakan. Mudah-mudahan Asri juga bisa ikut. Targetnya untuk saat ini di 176 ya dan 181. Selanjutnya adalah Demas kemarin breakout, hari ini juga doji 171. Apakah besok turun? Kita lihat aja ya. Tapi kalau misalkan besok koreksi selama masih di atas 196 masih boleh untuk hold ya. Targetnya masih sama, masih di 180. Selanjutnya adalah MDLN. MDLN belum bergerak, hari ini doji 83 ya. Ini tapi inverted hammer ya, tapi garis tipis. Nah, tapi kita lihat aja ya untuk MDLN nih, dia nggak sempat bikin low ya hari ini ya, nggak. Nah, kita lihat kalau misalkan untuk MDLN masih ada potensi sebetulnya. Kita lihat aja kalau misalkan selama dia nggak tembus 82 nih. Kalau nanti beberapa hari dia masih mantul-mantul di atas 82, kalau belum punya boleh ambil posisi. Tapi kalau misalkan dia udah tembus supportnya mungkin di sekitar harga 80-an. Nah, kalau misalkan dia tembus 80-an atau bahkan tembus 78 ya sebaiknya jangan keluar dulu ya. Takutnya dia lanjut ke bawah lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik, perhatikan aja selama dia masih bertahan di atas 82 atau di harga 83. Ya, targetnya adalah 88 resisten, 90 target dan 96 target berikutnya. Next adalah LPKR. LPKR sudah nyium ininya nih, resisten atau top box atau close di harga 84 sama dengan di harga resisten. Ini boleh diperhatikan pergerakannya besok kalau langsung menguat di atas 84 ya. Mudah-mudahan bisa ke 86, 89 targetnya. Nah, begitu juga Pewon ya. Apakah dia mau menyusul yang lain? Ini juga boleh diperhatikan. Sudah mulai bagus lagi posisinya. Nah, apakah dia besok merah lagi? Kan teman-teman bisa perhatikan ya. Setiap sudah naik dia merah lagi, setiap naik dia merah lagi. Apakah kali ini dia lanjut atau kembali merah? Tapi kalau saran saya, kalau dengan posisi ini, lihat aja kalau misalkan dia breakout 462-nya ya. Kalau bisa bertahan, masuk aja udah. Targetnya adalah 476, 480. Selanjutnya adalah Enzia. Enzia hari ini kembali menguat 6,5%. Ini juga masih boleh dipantau untuk perdagangan besok. Kalau kembali menguat lagi menembus 304-nya. Targetnya di 330 dulu ya untuk Enzia. Next adalah TKIM. TKIM setelah breakout di tanggal 30 Januari ya, ini masih bergerak santai terbatas. Hari ini masih belum bergerak ya harganya, sempat naik tapi nggak kuat. Hari ini close di harga 7.400, masih ada resisten 7.550 ya. Kalau misalkan dia kembali menguat dan menembus 7.550-nya, targetnya adalah di 7.925. Selanjutnya adalah SQME.
Nah, SQMI hari ini juga menguat 4,62%. Ini kalau lanjut next target di 72 dulu ya. Nah, kalau 72-nya tembus, ini juga teman-teman bisa perhatikan di sini ada resistennya ya yang cukup kuat, yaitu di harga 73 ya. Nah, kita lihat aja apakah 73-nya bisa ditembus atau enggak oleh SQMI. Kalau misalnya bisa tembus 73-nya dan 74, ini bagus ya. Masih ada resisten berikutnya, yaitu di 77 dan 70, sebentar ya, 79 ya. Nah, kalau tembus 79, next targetnya adalah 84. Sudah mulai menarik ya, dia mantul juga kembali ke dalam box selama masih di atas 64 ya. Ini masih oke. Selanjutnya adalah PSAB. Nah, PSAB hari ini bisa menembus resisten 129 ya. Nah, ini boleh dipantau kalau misalkan besok lanjut. Targetnya 141 dan 148. Next adalah PBRX. PBRX sudah kena target di 70-nya ya. Nah, apakah dia akan lanjut lagi besok atau justru malah akan koreksi? Nah, kalau koreksi kita lihat apakah dia akan tembus 63 atau enggak. Kalau misalkan enggak ya, masih mantul dia 63, masih bisa naik lagi, itu pasti boleh hold. Tapi kalau dengan posisi ini harapan saya dia bisa bertahan aja langsung menghijau ya di atas harga 70. Kalau dia bertahan di atas 70 ini bagus, tapi kalau misalkan ternyata besok banyak yang TP ya, misalkan dia naik nih, teman-teman mungkin bisa ambil TP di 76 atau juga di 75 ya. Nah, ini boleh diperhatikan. Untuk PBRX hari ini juga cukup ramai ya, naik 12,90%. Selanjutnya adalah BRMS. BRMS kemarin menguat 3% ya. Dan hari ini juga menguat 0,5% tapi candle merah. Nggak apa-apa, kita lihat besok kalau dia lanjut ya. Harapannya dia bisa close di atas 199 ya. Kalau misalkan close di atas 199 ini akan sangat bagus. Tapi akan lebih bagus lagi kalau close di atas 204 ya. Untuk BRMS. Selanjutnya adalah JSMR. JSMR kemarin breakout ya, naik cukup kuat 5,7%. Hari ini koreksi 0,3%, bagus koreksinya, masih bertahan di atas target 3.330. Nah, ini kalau lanjut next target 3.410 dan 3.480. Selanjutnya adalah Mark. Mark juga boleh diperhatikan ya. Ini dia mantul terus di area support 585. Nah, ini kalau misalkan Mark besok menghijau, kalau teman-teman pakai target boleh pakai target di 620 ya. Kalau misalkan ditembus target 620-nya, masih ada target berikutnya di resisten atau top box 635. Selanjutnya adalah Ruiz. Ruiz hari ini sudah sempat breakout ya 206 tapi nggak bertahan. Dia turun lagi. Close di 204. Ini masih boleh dipantau besok kalau dia menghijau lagi di atas 206 ya. Resisten atau top boxnya. Kalau dia tembus 206 targetnya adalah di 224 dulu untuk Ruiz. Oke, mungkin itu dulu untuk video part pertama. Masih ada video part kedua dan selanjutnya, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, bye bye.